Atelektasis adalah salah satu penyakit dari jenis penyakit paru restriksi, yaitu di mana udara terhambat masuk ke dalam paru-paru akibat adanya kolaps parsial pada parenkim, jaringan parenkim pada paru. Jadi atelektasis ini ada beberapa penyebab ya yang sering terjadi, yaitu misalnya penyebab pertama adalah gangguan atau kegagalan pengaturan ritme dan pola napas normal pada paru-paru. Lalu ada juga penyebabnya itu deformitas dinding paru seperti pectus excavatum dan deformitas lainnya pada intratorak yang menghambat napas gagal masuk ke dalam paru. Lalu penyebab lain seperti adanya edema pada saluran bronkial, spasme otot bronkial, kompresi selama operasi, lalu penggunaan obat-obatan medis seperti obat-obatan narkotika dan juga obat-obatan medis lain yang berefek samping pada organ pernapasan kita. Dan juga ada mobilitas yang rendah. Ini biasanya pada pasien-pasien rawat ya, yang biasa melakukan tira baring dengan waktu yang lama. Ini lambat laun juga bisa mengakibatkan timbulnya penyakit atelektasis ini. Terus kita perlu ketahui manifestasi klinis dari penderita penyakit atelektasis atau kolaps pada jaringan parenkim paru ini. Jadi gejala yang pertama yang bisa terlihat itu adanya takipnu atau pola napas yang cepat dari pasien yang di atas normal 12-16 kali per menit. Pasien akan terlihat terengah-engah. Lalu gejala lain yang mungkin timbul adalah adanya sianosis atau kebiru-biruan pada tubuh pasien karena tadi oksigen gagal masuk, terhambat masuk ke paru-paru. Ada juga hipoksemi ya, rendahnya kadar oksigen dalam darah. Lalu juga suara napas yang meredup. Dan juga pada interpretasi X-ray pada penderita atelektasis akan terjadi peningkatan densitas pada area paru yang terkena. Lalu dalam prinsipnya fisioterapi ini harus mencegah dan mengantisipasi penyebaran dari atelektasis yang progresif dan cepat ini. Karena atelektasis cepat menyebar, maka kita harus segera mungkin mencegah dan mengantisipasi keparahan dari atelektasis. Asesmen yang perlu dilakukan adalah asesmen terkait penyebab dari atelektasis. Contoh, jika misalnya penyebab dari atelektasis ini adalah kurangnya mobilitas pasien, maka kita harus melakukan mobilisasi pada pasien, itu yang utama. Contoh lain, misalnya penyebab atelektasis ini adalah karena tira baring yang lama, maka yang harus fisioterapi utamakan adalah melakukan positioning yang tepat pada pasien sehingga tidak terjadi gangguan atelektasis tersebut semakin parah. Dan berikutnya akan saya praktekkan beberapa intervensi yang mungkin kita bisa lakukan selain yang sudah saya sebutkan tersebut. Baik, untuk intervensi yang pertama adalah dengan melakukan control breathing, yaitu mengatur agar pasien dapat bernafas dengan pola yang normal dan dengan leluasa. Pertama kita harus atur posisi pasien. Pak, tangannya bisa ditaruh di paha, badan sedikit bungkuk ke depan. Bisa bernapas ya Pak dengan hitungan yang saya ikuti. Tarik napas, 1, 2, buang. Tarik lagi Pak, 1, 2, buang. Seperti itu. Yang berikutnya kita bisa memberikan latihan batuk efektif kepada pasien, yaitu dengan mengarahkan pasien untuk menarik nafas dalam terlebih dahulu dan mengeluarkannya dengan seperti membatukkan begitu dalam 1 kali hentakan. Pak, nanti Bapak tarik nafas, terus dibatukkan, ikutin kayak saya contohin nanti ya, seperti ini Pak. Gitu. Dalam 1 tarikan dibatukkan. Ya. Silakan Pak, tarik nafas, batuk. Seperti itu. Atau jika misalnya pasien tidak bisa melakukannya, kita bisa melakukan refleks batuk dengan mempalpasi daerah trakea pada pasien dan menekan ke dalam, maka akan terjadi batuk seperti ini. Seperti itu untuk latihan batuk. Baik, untuk latihan berikutnya atau intervensi berikutnya, kita harus memberikan mobilisasi kepada pasien agar tidak terjadi kekakuan karena tira baring yang lama pada sendi-sendinya. Jadi saya akan melakukan mobilisasi pada pasien tira baring atelektasis.
Selamat siang Pak. Bagaimana Pak kondisinya? Apakah sudah lebih baik dari kemarin? Udah begini. Ada gejala-gejala yang timbul lagi Pak? Saat ini sih belum ya, nggak ada. Masih biasa aja. Tadi ada keluarga yang sini Pak sebelumnya? Ada tadi jenguk, Udah pulang atau lagi di luar? udah pulang. Seperti itu untuk mobilisasi kita bisa sambil ajak ngobrol pasien dan juga dilakukan ke bagian tubuh lain. Lalu untuk intervensi berikutnya kita bisa melakukan positioning terhadap pasien ya. Positioning pada pasien atelektasis ini dilakukan prinsipnya adalah untuk membuka ruang paru-paru yang tidak terkena atelektasis agar mendapat volume yang lebih lebar. Jadi misalnya paru-paru kanan yang terkena atelektasis, maka kita harus membuka ruang di paru-paru kiri. Begitu juga sebaliknya. Misal pada pasien ini dia ada atelektasisnya di bagian paru-paru kiri tengah, maka kita harus membuka atau meluaskan volume paru-paru kanan dengan cara positioning. Kita miringkan ke arah kiri agar paru-paru kanan bisa lebih terbuka. Sehingga dengan posisi seperti ini, paru-paru kanan pasien akan lebih memiliki volume yang lebih besar untuk memaksimalkan bernapas pada pasien atelektasis tersebut.